Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan ngobrol bisnis santai ya, acara NBS ini ya. Saya hari ini kedatangan tamu yang mulia ini ya, yaitu Mas Salim Zuharis ya. Jadi assalamualaikum Mas Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, kalau lihat ininya ini pasti sehat gitu kan. Ini Mas Salim ini saya lihat agak lebih gemuk ya pada saat saya dulu ketemu zaman mahasiswa, atau sekarang malah lebih mengurus, sebenarnya mengurus karena dari sempat menyentuh angka 1 kintal. Ini sudah mengurus. Nah, ya. Jangan ngomong 1 kuintal lah, ini kan musim kurban, tidak enak ya. Itu ya. Jadi Mas Salim, sore ini kita akan ngobrol bisnis santai saja ya. Jadi biasanya orang itu kan ada 2 pilihan kalau lulus ya. Mas Salim ini kan lulus dari sebuah perguruan tinggi ternama di Indonesia ini ya. Ya saya sebut saja lah ya, Institut Teknologi 10 November ya. Jadi semangatnya 10 November ini jangan lupa, itu penting ya. Gitu. Kalau anak-anak itu sudah Vivat ITS begitu ya. Jadi pilihannya kan biasanya kalau alumni ITS itu kan 2 ya, itu mau bekerja itu ya, atau jadi pengusaha ya. Dan saya telah lihat ya dari riwayat penerawangan saya ini, saya terawang ini, Mas Salim ini kan pernah bekerja dan pernah pengusaha ya. Saya pengen tahu ini ya, sebenarnya jadi pengusaha atau bekerja yang lebih enak ini dari sisi sisi pendapatan atau dari sisi kebebasan untuk bisa beraktivitas itu ya, keterikatan waktu. Gimana Mas Salim? Ya sebenarnya dua-duanya enak Cak Nafik. Ya. Hanya yang penting itu sama-sama fokus dan sama-sama memiliki kapasitas dan kompetensi di situ. Profesional kalau benar-benar kompeten, benar-benar mampu memiliki kehandalan tertentu yang dibutuhkan oleh orang, juga akan nyaman. Sementara pengusaha kalau asal jadi pengusaha ya otomatis akan kesulitan di dalam menjalankan bisnisnya. Jadi harus sebenarnya kesungguhan gitu ya. Kesungguhan. Tapi kan kalau biasanya kalau kita ini lulus ya, jadi sarjana, kalau IPK-nya nggak bagus itu kan ya rada mirip-mirip daftar bekerja gitu ya. Saya nggak mau nanya dulu IPK-nya berapa gitu ya kan, gitu ya. Kalau IP IPAR mungkin banyak ya. Itu ya. Terus awalnya bagaimana Pak Mas Salim itu setelah lulus juga profesinya bekerja, atau memang sejak awal itu punya keinginan jadi pengusaha? Iya, sejak saya kuliah kan memang banyak aktivitas yang kita lakukan bersama dengan dosen. Jadi ikut proyeknya dosen lah. Nilainya apik-apik gitu biasanya, terus ikut dosen enggak ya? Ya begitulah. Jadi ikut dosen ini menjadi salah satu pengalaman tersendiri karena kita masuk ke dunia. Oh, berarti ini nilai kehidupannya yang bagus ya. Masuk ke dunia proyek yang pada prinsipnya kan kita nggak ikutan nyari, jadi kita tinggal hadir. Nah, kalau proyeknya dosen kan kecenderungan yang mengerjakan kan kita. Dan itu keilmuan mestinya biasanya. Dosennya dapat proyek, lalu memberikan guidance, arahan, dan kitalah yang kemudian mengerjakan sampai tuntas. Nah, lalu kemudian masuk di lulusan, ya, kemudian saya kan suka ngajar, akhirnya menjadi dosen. Oh, saya pikir mengajar orang ini, saya pikir ternyata transfer ilmu mengajarnya. Iya, bukan mengajar ya. Beda bisa ada. Jadi dari situ kita enjoy sebenarnya. Tapi dari enjoy tadi ada yang kurang. Akhirnya kita keluar dari mengajar dan mulai fokus di proyek. Nah, di proyek ini kan ada susah dan senangnya. Senangnya kita dapat banyak senang atau banyak susahnya itu? Kadang-kadang kalau lagi senang banget. Kadang-kadang kalau susah banget. Ya otomatis kaitan definisi susah dan senang itu ada 2. Yang pertama susah dan senang dari sudut pandang finansial. Yang kedua susah dan senang dari sudut pandang kebebasan berekspresi. Ya kalau kebebasan berekspresi tentu kadang-kadang banyak senangnya karena ini gue banget kan begitu. Jadi kita membuat sesuatu yang ya suka-suka kita. Bagi teman-teman mahasiswa yang nggak suka disuruh-suruh,
nggak suka aturan, nah lebih baik bikin aturan. Jadi atau nyuruh ya. Atau bikin aturan. Jadi dan itu memang sebaiknya mempersiapkan sejak kuliah. Jadi minta izin sama orang tua, karena orang tua ini penting. Kadang-kadang mahasiswa itu jadi entrepreneur tapi lupa dia pada harapan orang tua. Orang tuanya kepengen dia kuliah yang benar, lalu kemudian jadi mahasiswa yang unggul, yang sukses, dan kemudian bekerja. Tapi dia di jalan nyelewah itu apa? Nyekindung. Bahkan ada yang diam-diam. Belok kanan nggak rating. Orang tua nggak tahu. Nah ini yang seringkali saya sampaikan, jangan begitu. Kalau memang ingin menjadi entrepreneur, ibaratnya sebelum mampu meyakinkan customer, yakinkan orang tua dulu bahwa apa yang kita lakukan. Dulu gimana Mas Salim pada saat? Dulu saya termasuk yang agak-agaknya gendong. Jadi orang tua itu berharap saya kuliah yang benar, lalu kemudian menjadi pegawai. Dulu informatika ya. Informatika. Oh itu kan jurusan jos itu ya. Iya, kuliah yang benar. Nah ternyata agaknya gendong. Nah agaknya gendong ini tentu orang tua sempat ada konflik di awal-awal. Walaupun akhirnya kita bisa menjadi sesuatu yang membuat orang tua bisa ridho, mengizinkan. Tapi tentunya tadi prosesnya bertahap. Nah, kalau mahasiswa ini dari awal sudah minta izin, meyakinkan, memberikan. Tapi jadi pengusaha kan tidak harus mahasiswa, siapa saja kan bisa ya. Tapi memang ada kunci tadi harus mendapatkan ridho orang tua ya. Karena memang di dalam agama Islam itu banyak kita ini mendengar, dan itu saya kira sebuah value yang bagus ya. Jadi ridho Allah itu akan dipermudah apabila orang tuanya meridhoi. Karena kan orang tuanya ikut berdoa. Ya betul. Nah kalau anaknya ternyata nggak nurut, doanya jadi ya nggak didoakan. Ya kalau orang tua ya pasti baik lah doanya, tapi karena nggak tahu bahwa anaknya pengen jadi pengusaha ya, orang tuanya mendoakannya di pekerja ya. Jadi ini sejak awal memang harus tuntas dulu ya, orang tua mengizinkan gitu ya. Tapi kan sempat bekerja itu Mas ya. Jadi gimana itu pada saat bekerja itu, kalau itu nggak perlu izin orang tua ya? Ya pada prinsipnya ketika kita bekerja orang tua malah seneng ya. Jadi ini loh nak sing karep itu. Nah walaupun kita berangkat pagi pulang sore punya seragam gitu ya. Ketika kita bekerja alhamdulillah ya, walaupun kita melamar tidak menggunakan ijazah tapi menggunakan kompetensi. Jadi dulu ketika saya nggak ditanya ijazahnya apa gitu ya? Pasti, tapi kan bukan ijazah yang cum laude, bukan ijazah yang menarik lah. Saya bekerja di perusahaan yang, jadi saya selalu menyarankan gini, Canfik. Kalau memang mahasiswa niat jadi entrepreneur dan harus bekerja, harus milih di dua tempat. Yang pertama yang benar-benar sistemnya sudah teratur. Kalau bekerja itu ya. Sehingga kita belajar membangun sistem itu dimulai dari mempelajari apa yang ada di perusahaan tersebut. Aturan mainnya bagaimana, mekanisme bagaimana, SOP bagaimana, KPI bagaimana, itu nggak akan didapatkan kalau nggak dari bekerja di perusahaan yang sudah besar, sudah settle seperti itu. Atau yang kedua, bekerja di perusahaan yang secara struktur masih kacau dan kehadiran kita ikut membantu menyelesaikan masalah dari si perusahaan tadi. Bukan mengacaukan loh ya, hati-hati. Nah ini kondisi kacau. Jadi saya memilih yang kedua. Karena apa? Yang kedua ini membuat saya bisa latihan tentang problem solving. Kita bisa hadir kepada sebuah perusahaan yang secara sistem banyak ilmunya lah itu istilahnya kalau yang tadi membenahi tadi ya. Kan beda kalau kita bekerja di tempat yang sudah teratur, kita dibeginikan. Lah kalau ini kita dibeginikan. Nah, kalau begitu karena sudah begini tadi ya, ini saya beginikan dulu. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Itu. Maka jangan sering begini, nanti saya beginikan terus ya. Siapa bilang menikah di tengah pandemi tidak bisa meriah? Jadikan momen spesial pernikahan Anda lebih berkesan.
bersama nikah virtual. Konsep nikah new normal dengan menerapkan standar protokol kesehatan. Sakralnya prosesi akad, meriahnya seremonial resepsi pernikahan akan disiarkan secara live streaming di platform media sosial kesayangan Anda. Sehingga keluarga besar, kerabat, bahkan saudara Anda dari jauh pun bisa melihat secara langsung momen spesial pernikahan Anda. Dengan konsep nikah virtual, pengantin dan tamu undangan bisa bertegur sapa, saling interaksi secara real time via Zoom hingga 1.000 partisipan. Lengkapi juga dekorasi dari pernikahan Anda dengan tambahan spesial background dekorasi dari nikah virtual. Dapatkan free teaser sinematik video serta full recording video dari pernikahan Anda. Nikah virtual, tren baru pernikahan gaya milenial. Booking sekarang juga yuk! Nah, kita lanjut lagi nih, Mas Salim, ya kan? Tadi kan kita bicara antara pilihan bekerja dan jadi pengusaha. Ternyata kan kalau saya ambil pelajaran itu kan memang kalau sudah memilih bekerja, ya yang sungguh-sungguh. Ya, kalau memilih jadi pengusaha, ya yang sungguh-sungguh. Jadi intinya adalah kesungguhan, ya, dan akan menjadi sukses. Dan tidak malah biasanya kalau nggak sungguh-sungguh, setengah-setengah itu dapatnya setengah-setengah ya. Saya ini pengen ya Mas Salim ini memberikan pengalaman ya, karena pernah bekerja ya, terus sekarang jadi pengusaha ya. Nah, kalau boleh tahu ini ya kan ya, kalau boleh loh ya. Oh ya. Kalau nggak boleh masa sih pelit. Ya nggak boleh ya, di ini. Ya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi ya kenikmatan lah ya, kenikmatan kita menjalani hidup ya. Sebenarnya nikmat jadi pengusaha atau bekerja ya. Itu bagaimana ini Mas? Saya ini pada prinsipnya kan memiliki dua bahan bakar untuk bersemangat. Ya. Bahan bakar yang pertama itu namanya adalah growth. Growth ya. Ya, jadi kita bertumbuh pasti kita akan semangat. Yang kedua adalah kontribusi. Kita mengkontribusikan sesuatu. Tapi yang tumbuh jangan malas loh ya. Wah ya, kita akan semangat kayak gitu. Nah, posisi kita sedibutuhkan apapun, ada titik-titik yang membuat kita nggak bisa lebih dari situ. Nah, disitulah kadang-kadang kita mulai merasa nggak bisa untuk bertumbuh lagi. Jadi artinya istilahnya mentok karir gitu ya. Mentok ya. Jadi ketika sudah mentok, kita sudah merasa memberikan segala sesuatu untuk perusahaan, maka di situ saatnya kita untuk pamitan bahwa cukup, kita sudah banyak memberikan sesuatu, bersamaan dengan kita belajar dari situ, problem solving, entrepreneurship, kita dapat diskusi dengan pemiliknya sambil makan siang. Kan kadang-kadang kita ngajinya di situ, Cak Nafik. Nyuri ilmu itu. Nyuri ilmu. Ya. Jadi, ya curhat, ya ngomongin bisnis itu kita sambil makan siang itu mendapat limpahan. Jadi nyerap makanan juga nyerap ilmu. Ya, ini. Nah, dengan begitu kita semakin menggambarkan bahwa dunia bisnis itu akan seperti apa. Nah, ketika kita sudah masuk ke dunia bisnis, kita udah siap. Kita udah siap dengan resikonya, kita udah siap dengan hitung-hitungannya, kita udah siap dengan bayangannya. Sehingga ketika kita masuk ke dunia bisnis nggak kaget. Ketika bisnis itu bermasalah nggak kaget. Kita tinggal. Tadi kan ada tadi Mas Salim. Orang kalau bekerja itu pasti ada titik-titik tertentu kita ini akan mentok karir kan? Ya. Kira-kira bisa nggak kita tahu kapan kita sudah mentok dan kapan kita belum mentok? Ini kan titik krusial yang masalah itu kan kalau orang tidak tahu, tidak ada mentoknya kan ya. Itu. Pertama ketika pandangan kita sudah mulai tidak digunakan lagi oleh perusahaan. Jadi ketika di awal bekerja kan semua saran saya diterima, nggak diterima, tapi dipertimbangkan. Artinya ada semacam
penerimaan atas proses dari kita memberikan saran, dipertimbangkan, ada yang nggak diikuti, ada yang diikuti, dan kita cukup puas di situ. Artinya keberadaan kita di situ dihargai oleh perusahaan. Nah, ada kalanya sampai pada titik syarat kita itu hampir semuanya tidak diterima. Bahkan sampai pada titik kita nggak dimintai saran. Karena memberi saran nggak cocok, memberi saran nggak cocok. Nah, sampai di situ artinya berarti posisi kita sudah mulai tidak mentok lah ya. Jadi kita sudah mulai tidak dibutuhkan lagi oleh perusahaan. Artinya perusahaan hanya membutuhkan kebutuhan teknis, kegiatan teknis yang bisa saya lakukan. Sudah daily activity. Jadi setelah itu Mas Salim tadi ya mengambil langkah taktis ini ya. Mundur dengan baik-baik ya. Terus memulai menjadi seorang pengusaha ya. Sebenarnya dari awal kan sudah jadi pengusaha. Ya. Cuman masih pengusaha abal-abal. Nah, di situ memang tantangan menjadi pengusaha abal-abal ini adalah cash flow. Tapi jangan keliru loh Mas Salim. Abal-abal itu apa bunganya nangka itu abal-abal ya. Benar. Jangan keliru ya. Dan enak ya. Jadi ketika kita masih belum ngerti, masih belum paham, akhirnya kita berpindah menjadi kuadrannya pindah nih ya, pindah kuadran ya. Kayak gimana sih, nah gitu. Nah, begitu kita merasa sudah tadi dapat ilmu segala macam, tapi di sisi lain kita sudah merasa bahwa posisi kita sudah nggak dibutuhkan lagi di situ secara ide, tapi yang dibutuhkan hanya daily activity. Lakukan, kerjakan, selesai, lakukan, kerjakan, selesai. Mekanistik gitu ya. Dengan begitu akhirnya yang dibutuhkan cuman waktu saya, bukan otak saya. Jadi yang dibutuhkan hanya saya hadir, absensi. Loh kan enak itu, datang, hadir, dibayar, itu kan enak itu ya. Enak itu mestinya. Ya, enak sekali, tapi kan kita nggak seperti itu. Jadi ada yang kita inginkan, ada growth yang kita harapkan bisa hadir. Growth-nya itu otomatis di kita. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih, ada ilmu baru, ada hal-hal baru yang membuat kita tertantang, membuat kita tidak bisa tidur karena kepikiran ini gimana cara menyelesaikannya. Nah, ketika itu sudah nggak didapatkan, maka kita menjadi kurang nyaman di dalam bekerja. Nah, tadi kan bekerja ya, Mas Salim tahu mengatakan ini sudah mentok ya. Akhirnya kan sekarang menjadi pengusaha ya. Jadi kalau saya boleh tahu ya, tadi saya di awal sudah tanya bahasanya apa ya, nikmat atau bahagia ini ya. Bahagia jadi ini khusus Mas Salim dulu ya. Mas Salim pada saat itu lebih bahagia menjadi pekerja atau lebih bahagia menjadi pengusaha yang punya pekerja ini ya. Kalau kita menjadi pekerja kan kita dibayar. Kalau kita memiliki pekerja kita membayar. Membayar ini nikmatnya luar biasa Janafik. Jadi kita bisa membayar seseorang itu merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri. Orang yang hadir ke perusahaan kita, lalu kemudian bekerja mensupport kita, kita memberikan arahan, kita memberikan guidance, kita mencarikan proyek yang kemudian dikerjakan bersama-sama, dan akhirnya bisa membayar pegawai kita. Itu kebahagiaan tersendiri. Berarti lebih bisa memberikan manfaat bagi orang lain ya. Jadi ada dalam sebuah hadis tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah ya. Berarti kan kalau bayar itu kan beri ya. Nah, itu yang sering saya dulunya asalnya saya setuju dengan itu. Tapi lama-lama masuk pegawainya tangan di bawah. Loh ya, tapi kan istilahnya kan memberi. Jadi Mas Salim karena karyawan memberi kinerja yang baik kepada usahanya Mas Salim kan juga memberi gitu ya. Ini sebenarnya give and give ya, bukan take and give gitu ya. Gitu. Jadi ini saya kira sebuah nilai yang tadi kalau saya lihat pertama itu harus kalau sudah memilih bekerja ya harus sungguh-sungguh ya. Ada manjada wajada gitu ya kan. Kalau di tempat kerja
jangan mikir di luar. Ya, jadi harus Ya, fokus, ya. Ya. Kalau sudah nggak nyaman, jangan bertahan di situ. Jangan jadi pengusaha berpikir bekerja. Ya, atau jangan jadi bekerja berpikir pengusaha. Ya. Yang kadang-kadang kita menghabiskan waktu bekerja. Kan banyak kayak gitu. Jadi hidup kita dibayar sama perusahaan, tapi kita waktu pekerjaan kita kadang-kadang dipakai buat order. Ya. Itu sudah pakai fasilitas perusahaan, waktu konsentrasi kita juga lari ke situ, kan nggak bagus. Jadi kalau memang sudah merasa pengen bisnis, ya jangan dikerjakan di waktu bisnis. Ambil keputusan, ya kan, kecuali kalau bekerjanya untuk usahanya sendiri, ya. Ini bagus ya. Jadi kalau kita sudah memilih bekerja, ya kita harus memberikan kinerja yang terbaik untuk tempat tersebut, ya. Karena kan memang itu tadi perusahaan juga memberi pada kita, ya, balasannya kita memberi kinerja yang baik Sesuai dengan komitmen yang disepakati. ini kan mungkin kan karena Mas Salim punya pengalaman pernah jadi Bapak pekerja dan sekarang menjadi pengusaha, jadi bisa klop gitu ya. Ini just ini luar biasa Mas Salim ya. Jadi terima kasih. Sama-sama Cak Nafik. Ternyata jadi pengusaha dari sisi kebebasan waktu memang lebih banyak, tapi kembali pada pilihan ya. Pada pilihan dan harus sungguh-sungguh gitu ya. Terima kasih Mas Salim ya. Insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan dengan topik yang lebih menarik lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.